Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Nuraifasari dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 dan 3 yang saya ketahui, yaitu yang bab 2 yaitu tentang haji, zakat, wakaf, dan juga yang di bab 3 yaitu tentang dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bab 2 yaitu haji, zakat, dan wakaf. Yang pertama yaitu pengertian haji. Secara bahasa, haji berasal dari kata al-hajj yang artinya menyengaja, bersungguh-sungguh, dan juga menuju. Secara istilah, haji yaitu menyengaja menuju Baitullah dengan niat ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji juga dapat diartikan yaitu menyengaja datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah tawaf, wukuf di Arafah, sa'i, dan menunaikan manasik dalam rangka memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi pengertian haji. Nah, yang sekarang ini adalah ketentuan haji. Ketentuan haji yang pertama yaitu ada hukum ibadah haji. Hukum pelaksanaan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu. Kewajiban haji hanya berlaku satu kali. Kewajiban haji juga terdapat dalam ayat surah Ali Imran ayat 97 dan surah Al-Hajj ayat 27. Nah, selanjutnya itu adalah syarat-syarat ibadah haji, yaitu yang pertama, Islam adalah haji yang dilakukan oleh selain umat Islam hukumnya tidak sah. Yang kedua, balik, yang artinya sampai. Seseorang yang belum balik tidak wajib untuk melakukan haji, tidak wajib melakukan ibadah haji. Ketiga, yaitu berakal. Nah, berakal itu maksudnya itu dapat berfungsi dengan baik. Akalnya itu dapat berfungsi dengan baik, seperti dapat berpikir normal, tidak gila, dan sadar. Yang keempat, merdeka. Merdeka itu maksudnya bebas dari seseorang itu bebas atau negara itu bebas dari penjajahan. Nah, kalau ada negara atau seseorang yang sedang mengalami penjajahan itu tidak wajib tidak memiliki kewajiban untuk beribadah haji. Selanjutnya adalah rukun-rukun ibadah haji. Rukun merupakan suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu ibadah. Rukun haji adalah suatu yang harus dipenuhi agar ibadah hajinya sah. Jika salah satu rukun tertinggal, maka hajinya batal. Rukun haji yaitu ada ihram, lalu wukuf, lalu tawaf ifadah, yang keberapa? Yang 4 yaitu sa'i, yang ke-5 yaitu tahallul, yang ke-6 tertib. Nah, selanjutnya itu adalah wajib ibadah haji. Wajib haji adalah perbuatan yang wajib dilakukan dalam pelaksanaan haji. Wajib haji yaitu mengenakan baju ihram, melempar jumrah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, dan tawaf wada perpisahan. Selanjutnya itu adalah sunnah ibadah haji. Sunnah haji merupakan amalan yang jika dikerjakan berpahala, namun jika ditinggalkan tidak berdosa. Lalu macam-macam ibadah haji, yaitu ada haji ifrad, yaitu menyendirikan. Nah, yang kedua haji kiran, yaitu memiliki makna berteman atau bersamaan. Yang ketiga yaitu haji tamatu. Haji tamatu itu adalah haji yang paling sering dilakukan jemaah haji asal Indonesia. Lalu selanjutnya itu adalah hikmah dari ibadah haji.
merupakan yang pertama amal yang utama di sisi Allah, mendapat pahala, menghapus dosa, memberikan ketenangan jiwa. Nah, selanjutnya adalah materi tentang zakat. Nah, tadi haji dan sekarang zakat. Makna zakat adalah secara bahasa berasal dari kata zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Zakat secara istilah adalah pemberian wajib berupa sejumlah harta tertentu kepada golongan tertentu. Dalil tentang zakat. Nah, dalil tentang zakat ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 43 dan At-Taubah ayat 103. Selanjutnya, syarat dan rukun zakat. Syarat zakat yaitu syarat orang berzakat atau muzaki, Islam, merdeka, balik, dan berakal. Syarat harta yang dizakati, milik penuh, berkembang, mencapai nisab, bebas dari hutang. Nah, itu tadi ada syarat dan rukun zakat. Nah, sekarang ini rukun zakatnya. Rukun zakat yaitu pelepasan harta yang dikenakan wajib zakat. Yang kedua, penyerahan harta zakat dari pemilik harta kepada pengurus zakat. Yang ketiga, penyerahan harta kepada yang berhak menerima zakat. Selanjutnya, macam-macam zakat. Zakat terdiri dari dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal yaitu harta, zakat fitrah badan atau jiwa. Selanjutnya, hikmah zakat, membersihkan diri, menenteramkan jiwa, menyucikan harta yang dizakati. Dan yang terakhir, mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Yaitu selanjutnya materi tentang wakaf. Pengertian wakaf yaitu berasal dari kata wakf yang artinya menahan, menghentikan. Wakaf secara istilah yaitu menghentikan atau memindahkan hak milik suatu harta yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum oleh pemilik kepada pengelola. Dalil tentang wakaf. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang wakaf, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 267 dan Al-Imran ayat 92. Syarat dan rukun wakaf. Syarat wakaf, harta wakaf diserahkan selamanya, harta wakaf tidak boleh ditarik kembali, dan harta wakaf tidak boleh dipindah tangankan. Dan juga selanjutnya itu ada harta wakaf harus dimanfaatkan sesuai akad. Rukun wakaf. Orang yang berwakaf, wakif, beragama Islam, berakal, tidak memiliki hutang. Harta yang diwakafkan, mauquf yaitu milik wakaf sendiri, bernilai sesuatu yang jelas, jumlah dan bentuknya dapat dimanfaatkan dalam waktu lama. Selanjutnya ada syaratnya, itu rukunnya itu penerima wakaf nazir beragama Islam, jelas identitasnya, balik dan berakal. Macam-macam wakaf. Wakaf ahli yang biasa disebut dengan wakaf keluarga. Lalu wakaf khairi, wakaf yang diberikan untuk kepentingan umum. Wakaf mustarik, wakaf yang mana penggunaan harta wakaf tersebut digunakan secara bersama-sama. Wakaf benda dan tidak bergerak. Wakaf juga dibagi menjadi berdasarkan jenis harta. Salah satunya adalah wakaf benda tidak bergerak, yang dimaksudnya itu adalah bangunan, hak tanah, dan benda-benda lainnya. Wakaf bergerak selain uang adalah itu benda-benda yang berpindah seperti air, bahan bakar, maupun surat berharga. Selanjutnya ada hikmah wakaf. Wakaf telah menjalankan perintah agama, nazir mendapatkan imbalan, wakif mendapatkan pahala dari Allah SWT, dicatat sebagai amal jariah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 3, materi bab 3 ini yang terakhir ya, tentang dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Yang pertama, latar belakangnya itu adanya tekanan dan pemboikotan dari kaum kafir Quraisy. Nah, ancaman dan kecaman itu semakin menambah yang meningkat setelah wafatnya Abu Thalib dari paman Rasulullah. Yang kedua, alasannya janji penduduk Madinah untuk melindungi Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita. Terus selanjutnya itu ada wujud ketaatan Nabi Muhammad SAW terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 100. Nah, ini itu adalah 3 kalau nggak salah
tiga latar belakangnya, yaitu selanjutnya substansi dan strategi dakwah Rasulullah, yaitu pertama, membina persaudaraan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kaum Ansar itulah kaum muslimin Madinah yang menyambut Rasulullah dan para kaum muslimin. Sedangkan kaum Muhajirin adalah kaum muslimin Mekah yang berhijrah ke Madinah. Nah, yang kedua, strateginya itu memelopori penyusun piagam Madinah. Piagam Madinah tersebut disusun untuk menjaga hubungan baik antara kaum muslimin dan penduduk asli, baik bangsa Arab maupun Yahudi. Nah, selanjutnya adalah keteladanan dakwah Rasulullah, menjalin ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, bersikap toleran kepada sesama. Yang ketiga, menjaga kerukunan antar umat muslim. Yang keempat, kerja keras dan tawakal. Yang kelima, mengembangkan dakwah. Nah, seperti yang kita tahu itu dakwah dulu Rasulullah berdakwah itu kan bersama, pastinya selalu ada yang menentangnya, tapi sekarang karena sudah mempunyai handphone, mempunyai teknologi, nah itu kita bisa memanfaatkannya. Seperti kita ketika melihat ada konten dakwah itu, kita bisa merepost gitu ya. Nah, zaman sekarang merepost agar bisa dilihat oleh orang banyak. Nah, itu jadi kita juga mendapatkan pahala dengan memberi men-share dakwah gitu. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih karena telah mendengarkan dan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.